PKB partai Islam terbesar dengan jumlah pemilih 13 juta. Itu kok masih diremehkan aja saya nih. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, saya yang melanjutkan. Kalau sama pacar jangan disia-siakan. Nanti kalau bisa nyesel loh. Berarti seperti yang dikatakan Pak SBY di dalam konferensi persnya beliau, bahwa ada mastermind yang mengatur, itu benar. Ya benar, itu yang mengatur adalah kantor pusat. Tapi sebelum saya izin bertanya, mungkin saya mau minta maaf dulu. Contohnya kayak FPI dan HTI. Nah kalau dari PKB sendiri, sebenarnya hubungannya dengan ormas yang terlarang ini. Tapi boleh minum dulu? Oh boleh, saya juga. Pertanyaannya terlalu serius sehingga saya agak haus. Dan akhirnya meminta Gus Imin untuk kembali dan menjadi Wapres bersama Pak Prabowo. Apakah akan diterima? Mantan pacar soalnya ya. Belum move on. Namanya perasaan kan nggak bisa. Masih ya. I love you Pak Prabowo. Hari ini saya terhormat sekali karena sudah hadir bersama saya Ketua Umum PKB yang baru saja mendeklarasi sebagai Wakil Presiden bersama Pak Anies Baswedan. Siapa lagi kalau bukan Gus Imin. Terima kasih Miss Ferry. Senang sekali saya diundang. Ya Bibi dan kehormatan luar biasa. Saya penggemar Anda. Yang suka melihat motivasi-motivasi dan pandangan keindonesiaan yang luar biasa. Ini kehormatan sekaligus kesempatan saya untuk menjadi bagian terus-menerus perbaikan bangsa. Amin. Hari ini punya kesempatan, bukan hanya biasanya mungkin kita saling lewat di timeline masing-masing ya. Kenalnya di timeline saja. Muncul di FYP gitu, bukan hanya saya yang muncul di FYP-nya Gus Imin. Mungkin video-videonya Gus Imin juga sering muncul di FYP-nya saya belakangan ini. Tapi hari ini kita bisa duduk, bisa bertukar pikiran. Ya dan semoga lebih banyak hal-hal baik yang bisa didapatkan dari obrolan kita hari ini ya. Amin. Oke. Tapi karena tadi Gus Imin mention tentang video-video saya, sebenarnya ada satu yang pengen saya tunjukkan ke Gus Imin nih. Ini menarik banget karena awalnya saya nggak tahu, terus ada temen yang menginfokan, terus saya jadi lihat. Ini cuplikannya. Kita minta komentar dari Gus Imin ya. Kalau mengutip Japa Mariana, Gerindra itu Garuda yang terbang tinggi. Meskipun ada gagak di atasnya mematuk dan mengganggu, Garuda tetap terbang dan terus terbang. Mengukir prestasi. Oke. Nah jadi itu terima kasih sudah mau mention nama saya. Saya ingat itu karena saya lihat videonya Miss Mary yang bercerita tentang burung elang dan gagak, yang itu sangat mewakili semangat kita, semangat saya. Terutama saya pada dasarnya dulu waktu masih SMP SMA itu introvert yang sulit tentu ketakutan dinilai orang gitulah, pokok biasa penyakit introvert pada umumnya. Itu persis penting sekali, banyak anak muda yang butuh jangan untuk dikasih tahu, jangan pernah ragu memilih hanya gara-gara omongan orang. Memilihlah berdasarkan tujuanmu, keyakinanmu, tanpa harus mempertimbangkan apapun omongan orang, karena yang penting yakin dan benar. Itu penting buat motivasi, dan pilihan Miss Mary tepat. Thank you. Pertama kali sampel ini saya kaget loh, karena saya pikir ini Gus Imin benar-benar nonton video saya sampai tahu, sampai di komentar. Tanpa tag loh itu, saya ingat aja deh. Oh iya. Oh, atau mungkin siapa tahu ada yang. Tapi pidato ini menguntungkan Pak Prabowo. Pas momentum itu momentum jadian itu. Momentum jadian dengan Pak Prabowo. Belum pacaran, masih pendekatan. Momen itu momen jadian. Karena itu adalah saat dimana PKB memutuskan untuk berkoalisi bareng ya. Berkoalisi bareng dengan Gerindra, dan itulah tanggal jadian. Oke. Setahun yang lalu. Ya, tapi sebenarnya lagi-lagi tetap aja prinsip bahwa
seperti burung elang yang siap terbang tinggi, walaupun ada gagak yang mematuk dan mengeluarkan komentar-komentarnya, jangan terganggu, jangan terdistract, tapi fokus aja terus naik. Itu intinya di situ, sehingga orang bisa mengekspresikan seluruh potensinya dengan tanpa hambatan oleh psikologis apapun. Anak muda sekarang mestinya menjadikan motivasi Miss Mary ini sebagai langkah-langkah supaya lebih tidak ada kendala psikologis. Sebetulnya orang maju itu kan kendala utamanya dari diri sendiri. Betul. Saya ini bukan seorang motivator, tapi saya lihat sebetulnya hambatan untuk maju itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri. Iya, setuju Gus Iben. Bahkan saya selalu bilang musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan, karena kegagalan itu temannya kesuksesan. Tapi musuh terbesar kesuksesan adalah ketakutan. Saya dapat juga ketakutan itu dari Gus Dur. Gus Dur bilang, sesungguhnya ketakutan itu sumbernya adalah yang kamu ciptakan sendiri dengan ketakutan. Jadi sebetulnya ketakutan itu tidak ada, ada karena diciptakan sendiri. Iya. Itu sehingga, tapi kalau orang nanya, nanti kalau nggak takut, resiko bisnisnya gimana? Ya itu lain lagi ceritanya. Biar lebih tahu. Rasa takut itu perlu untuk membuat kita jadi lebih berhati-hati sebelum melangkah, tapi jangan sampai rasa takut itu menghentikan kita untuk nggak melangkah sama sekali. Tapi saya di agama juga dapat itu. Di Islam saya diajari rasa takut dan berani itu pada dasarnya diberi oleh Tuhan. Sehingga perlu betul-betul merenungkan, jangan-jangan ini ketakutan yang bukan diberikan Tuhan, tapi ketakutan yang dibikin sendiri. Gitu. Betul. Pikiran kita sendiri yang membuat kita berhalusinasi dan akhirnya menciptakan ketakutan itu tersendiri. Saya selalu tanya apa yang berubah dan apa yang masih sama kepada bintang tamu saya dalam waktu 5 tahun. Tapi kalau untuk Gus Imin kayaknya nggak butuh 5 tahun nih. Bahkan kayaknya 5 bulan aja juga terlalu lama. Dalam 5 hari aja bisa banyak yang berubah. Betul. Seminggu terakhir ini terjadi perubahan yang dramatis. Bahkan banyak senior dan tokoh bilang ini dramatis gitu ya. Karena memang ini minggu-minggu saya mengambil keputusan yang bukan saja mengejutkan berbagai pihak, tetapi juga menjadikan peta keadaan ini berubah. Nah, keadaan berubah ini supaya tidak disalahpahami bahwa pada dasarnya saya tidak berubah. Yang berubah adalah bagaimana agar seluruh gagasan, ide-ide, cita-cita, ideologi yang memang tanggung jawab saya dan PKB ini tidak berhenti. Harus terus, ibarat air itu mengalir terus, jangan sampai berhenti. Kalau air itu berhenti agak lama, biasanya bau, menjadi comberan. Jadi saya kira ide untuk terus memperbaiki diri adalah bagian dari pencarian. Saya melakukan itu dalam 5 hari ini karena saya sebelumnya bersama Pak Prabowo di Gerindra, saya setahun bersama-sama sangat baik, sangat mesra, kerja terus selama setahun bersama Pak Prabowo. Kemudian saya pindah. Meskipun mengejutkan, sebetulnya saya tidak berubah secara dramatis. Ada tahapan-tahapan yang cukup panjang selama 1 tahun ini. Termasuk di dalamnya saya nggak mungkin meninggalkan Pak Prabowo kalau melihat Pak Prabowo tidak cukup perahunya untuk jadi calon presiden. Seandainya PKB dan Pak Prabowo saja misalnya gitu, tanpa ada Golkar dan PAN, mungkin saya tidak akan tinggalkan beliau. Tapi karena saya lihat sudah cukup, ya saya punya kesempatan untuk mencari alternatif agar tidak stuck aliran air yang memang dimandatkan kepada saya. Air perjuangan, air cita-cita, air ideologi, air harapan para konstituen NU dan seterusnya. Oke, berarti seperti yang tadi Gus Imin bilang, triggernya adalah ketika PAN dan Golkar bergabung di koalisi itu yang akhirnya sekarang menjadi koalisi Indonesia Maju. Karena kan sebelumnya yang duluan bergabung koalisi kan sebenarnya PKB dan mengusung Pak Prabowo sebagai capres. Betul. Jadi saya punya keberanian untuk mengambil sikap justru setelah saya yakin Pak Prabowo juga bisa berlayar, sehingga saya tidak terlampau menyakiti atau
membuat oleng teman seirama selama 1 tahun. Oke, berarti kalau tadi Gus Imin bilang triggernya karena ketika PAN dan Golkar bergabung dalam 1 minggu terakhir ini kan. Kalau mereka tidak bergabung, berarti Gus Imin akan tetap bersama dan mendukung Pak Prabowo dan tidak mendukung Pak Anies. Bisa, jadi begitu karena memang awalnya Pak Prabowo dan saya itu sama-sama butuh, sama-sama cocok, sama-sama punya ide dan gagasan yang mirip. Pak Prabowo tanpa saya nggak bisa nyapres, saya tanpa Pak Prabowo nggak bisa nyapres. Ini ide awalnya, sehingga saya kira perpisahan, perubahan koalisi itu, soalnya sangat salah perpisahan. Saya ketemu teman-teman Gerindra, saya bilang ini bukan perpisahan atau perpecahan, ini pilihan untuk melaksanakan cita-cita masing-masing. Siapa tahu cita-cita kita, harapan kita bisa kita jalankan di koalisi masing-masing. Itulah kira-kira sehingga pilihannya menjadi kita berbeda koalisi hari ini. Iya. Karena ada beberapa orang yang melihat kan tadi mungkin kaget, mendadak, seperti kata di drama, akhirnya berpikir, oh mungkin karena sekarang perahunya sudah terlalu banyak, ada beberapa calon-calon wakil presiden yang bisa mendampingi atau mungkin diusung oleh partai masing-masing dari PAN dan juga dari Golkar untuk bisa mendampingi Pak Prabowo. Akhirnya itu menjadi salah satu trigger. Sebetulnya sudah sejak awal PKB menyampaikan ke Pak Prabowo dan Gerindra bahwa mengusung saya sebagai capres atau cawapres itu adalah perintah dan mandat muktamar PKB di Bali 2019. Sehingga sudah sama-sama tahu tujuan dan motivasinya. Sehingga pacaran ini kita anggap adalah jalan untuk melangsungkan amanat itu. Nah, kemudian tiba-tiba masuklah Golkar dan PAN yang kemudian kita masih sangat berharap untuk aliran air perjuangan PKB ini tetap mengalir. Tapi kemudian kita melihat ini ada stagnasi, kita melihat ada ketidakjelasan, terutama setelah perubahan nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Maka saya sebagai penanggung jawab aliran air ini harus cari mana jalur-jalur air yang bisa mengalir. Dalam waktu 3 hari bahkan kebetulan seluruh pengurus lagi di Jakarta. Kita melaksanakan rapat koordinasi nasional. Meskipun pada saat awal pembukaan Rakornas itu saya bilang, untuk Pilpres saya minta tidak ada evaluasi. Karena semua masih dinamis, berikan saya waktu untuk menghitung, berkomunikasi dan melaporkan kepada para senior-senior. Tapi karena tiba-tiba Rakornas memutuskan pokoknya aliran tidak boleh stuck, maka kemudian mencari jalur. Nah tiba-tiba ada janji makan malam sama Bang Surya. Bang Surya juga jomblo. Gitu kira-kira. Bukan jomblo. Nggak jomblo sih. Bukan jomblo. Udah pacaran lama juga loh. Ngakunya sama saya jomblo. Oh gitu. bukan bercanda. Tapi iya. kebetulan ada Bang Surya yang membutuhkan calon wakil presiden. Nah beliau dari awal kan menurut pengakuan beliau sampai hari ini saya belum memutuskan siapa pasangan Anies. Nah ketemu lalu cocok-cocokan lalu terjadi dialog yang panjang. Saya sempat kalau cita-cita saya yang capres bukan wapres. Beliau langsung tinggi, jangan macam-macam. Saya sudah punya capres, kamu cawapres. Kalau mau ayo, kalau enggak ya kita goodbye. Gitu kira-kira. Akhirnya pacaran cuma 4 hari, lalu terjadi nikah pada tanggal 2 September. Kita lakukan nikah. Meskipun di bawah tangan suratnya belum ada. Kita nunggu pembukaan KUA itu nanti belum dibuka sekitar pada pertengahan bulan Oktober baru kita ke KUA. Nah nikah siri ini semoga menjadi jalan yang terbaik karena kalau diibaratkan membangun rumah tangga di keluarga kami, keluarga masyarakat NU pada umumnya kira-kira setiap mengambil keputusan berumah tangga
harus menggunakan kalkulasi perhitungan yang baik, tetapi juga harus istikharah, minta petunjuk langit, minta petunjuk yang bisa memiliki pikiran-pikiran spiritual gitu. Dilala dalam waktu 2 hari itu semuanya mendukung, kira-kira begitu. Oke. Jadi itu kronologi singkatnya lah ya, apa yang terjadi behind the scene yang mungkin banyak orang tidak ketahui. Ya, dan saya terus terang kalau Pak Prabowo belum dapat tiket, saya mungkin akan sangat tidak berani meninggalkan Pak Prabowo. Karena pada saat itu cuma ada PKB. Cuma saya sama PKB. Gerindra, begitu ya? Saya tinggal, Pak Prabowo pasti tidak bisa maju. Tapi setelah PAN masuk, Golkar masuk, saya bilang sama salah satu ketua umum, Mas, berarti kan Pak Prabowo sudah bisa maju tanpa PKB. Saya cuma bilang gitu. Wah, sang ketua umum ini, jangan begitu dong, mau kan mana emang, kasih tahu dong, ajak-ajak dong, kira-kira gitu. Enggak. Ini saya hanya bilang sama Anda bahwa sebetulnya Pak Prabowo sudah cukup tanpa PKB. Ya, saya cuma ngomong gitu dan tidak tahu bahwa saya juga mau kemana, saya juga nggak tahu. Tapi ini supaya jelas bahwa pada dasarnya saya tidak dalam niat meninggalkan Pak Prabowo, tidak, tetapi saya menanggung tanggung jawab amanah PKB yang harus terus dijalankan. Oke. Berarti kalau PAN dan Golkar tidak masuk dan membuat koalisi bersama Gerindra, PKB dan Gus Imin masih tetap akan di situ dan mendukung Pak Prabowo menjadi capres dan bukan dengan Pak Anies. Iya, pasti karena kita sudah terikat berdua dan itulah menjadi komitmen kalau seandainya bisa maju berdua. Tapi karena tidak mungkin maju berdua dan nampaknya kans untuk berpasangan semakin hampir pasti tidak ada gitu. Ya saya harus menjalankan pilihan-pilihan alternatif. Makanya cari pilihan alternatif dapat. Jadi takdir juga. Semua jadi kaget begini, ini takdir. Oke. Ini kalau Gus Imin menganalogikan seperti nikah, pacaran gitu kan, jadi selalu ingat masa-masa kita zaman muda dulu ya. Biasanya kan nikah, pacaran itu kan pasti kan ada prosesnya. Dan kalau tadi Gus Imin kasih analogi udah pacaran bareng nih, terus tiba-tiba seakan-akan kayak ada perempuan lain yang deket-deket nih sama pasangan saya, sama pacar saya, kan pasti kita ngerasa cemburu. Tapi kan kadang-kadang rasa cemburu itu membuat nggak mau lah, akhirnya jadi pindah ke lain hati. Sementara sesaat, apalagi kan cuma 4 hari gitu. Nah kalau misalnya pasangannya berubah pikiran, kayaknya saya sebenarnya lebih cinta sama yang pacar saya yang sebelumnya deh. Dalam hal ini berarti kalau dari Gerindra sendiri akhirnya menyadari, wah kayaknya cintanya saya mungkin memang sama yang sebelumnya, gitu ya. Dan akhirnya meminta Gus Imin untuk kembali dan menjadi cawapres bersama Pak Prabowo, apakah akan diterima? Pertanyaan yang tidak pernah saya duga ini. Jadi saya ini sudah ibarat pacaran, saya sudah menikah siri dengan disaksikan banyak orang yang sah gitu, yang kemudian tinggal ngurus administrasi di KUA. Jadi bagaimana meninggalkan istri yang sudah menjadi pasangan, ini akan sangat tidak mungkin rasanya ya, meninggalkan pasangan yang sudah nikah ini. Dan makanya ibarat kalau omongan kaum muda itu, kalau sama pacar jangan disia-siakan, nanti kalau bisa nyesel lu, gitu kira-kira gitu loh. Iya, gitu. Kalau misalnya akhirnya nyesel dan akhirnya udah deh balikan lagi deh, masih ada nggak terbuka ruang kesempatan? Iya, sudah nikah susah, yang sudah nikah gimana mau meninggalkan pernikahan yang diperintah oleh para ulama, pernikahan hasil istikharah suara langit, pernikahan 2 institusi. Saya kemarin sempat waktu sebelum acara tanggal 2 September sempat rapatnya saja maraton 4 kali rapat yang melibatkan ratusan orang bahkan untuk mengambil keputusan. Jadi sangat sulit dan bahkan persiapan saat nikah di tanggal 2 September itu
setiap malam rapat bagaimana agar solid. Saya sampai keras itu kepada teman-teman. Ini pernikahan jutaan orang, jangan salah. Kamu menikahkan anak saja rapatnya 6 bulan. Ini 3 hari kita harus menyiapkan. Ayo nggak usah tidur, kerja. Saking cepatnya proses nikah itu. Jadi ibarat pernikahan sudah persiapannya sudah jalan semua. Jadi kalau cerai ya pasti berbahaya. Gitu. Jadi sudah menentukan pilihan sudah dan tidak akan ke lain hati dan nggak akan lirik-lirik lagi gitu ya. Dan bahkan kalau Pak Prabowo sendiri yang meminta menjadi cawapres beliau pun sudah terlambat waktunya. Iya begitulah kira-kira karena saya menangkap pacar lama saya juga sudah punya pilihan, jadi enak sajalah kira-kira begitu. Ini seperti kalau anggap aja seperti orang yang pacaran sampai pada hariannya yang dinikahi lain bukan pacarnya. Seperti halnya kalau ingat zaman dulu itu bikin skripsi, jangan coba-coba persembahan skripsi untuk yang terkasih pacarnya. Karena sudah ditulis gak akan bisa dihapus. Nah begitu kawin gak sama pacarnya. Kayak gitu aja, sesuatu yang biasa. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Emang hal ini yang mengakhiri siapa ya? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, saya yang melanjutkan. Nah kira-kira gitu. Iya betul, tapi sometimes kadang-kadang ya kalau kita ngomong tentang jodoh, oh ini menarik Gus Imin. Ada yang bilang jodoh itu di tangan Tuhan, tapi ada yang juga bilang enggak, jodoh itu di tangan papa mama katanya. Iya betul. Iya kadang-kadang nih kalau orang lagi nikah cepet tuh ya, mungkin orang berpikir apalagi pacarannya cepet, jangan-jangan ini memang orang tuanya nih yang jodohin dan mereka mungkin ada perjanjian tertentu nih. Dalam arti ini berarti bapak-bapaknya lah. Lebih baik gagal nikah daripada nikah gagal tadi. Betul. Jadi jalan Tuhan itu penting menjadi pilihan karena takdir itu kita tidak tahu. Hasil akhir kita tidak tahu. Bayangkan saya sama Pak Prabowo 1 tahun kampanye pasangan. Iya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah 1 tahun. Bukan cuma itu loh. Pak Anies dan Pak AHY kan juga gitu. Ya itu yang disebut pacarannya sudah berlangsung panjang dan tiba-tiba bukan jodohnya, itu pasti nggak enak. Pasti terbawa mimpi. Pasti. Nah saya agak cepat lupa tidak terbawa mimpi karena saya sudah punya pasangan. Nah mungkin yang belum nikah mungkin masih terbayang-bayang segala macam, itu wajar saya kira. Proses biasa. Dan ini saya terus terang ini bukan pilihan pribadi saya, bukan pilihan organisasi, tapi banyak faktor-faktor X yang mempercepat proses ini. Pak Anies sendiri kaget, teman-teman awalnya kaget, akhirnya semua menerima. Itu namanya jodoh. Jodoh di tangan Tuhan itu begitu ternyata. Lebih baik ikuti jodohnya daripada memaksakan jodohnya. Betul. Hasil akhirnya kita nggak tahu. Betul, lebih baik awalnya gagal nikah daripada nikah gagal ya. Iya, berarti seperti yang dikatakan Pak SBY di dalam konferensi persnya beliau bahwa ada mastermind yang mengatur, itu benar. Ya benar. Itu yang mengatur adalah kantor pusat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mastermind yang namanya takdir itu Allah sebenarnya. Apa jari kantor pusat itu kalau di Jawa Timur? Manut pusat itu manut Allah. Dijamin manut pusat akan selamat gitulah kira-kira. Itu di Jawa Timur bahasanya gitu. Oke. Biasanya kalau udah nikah, berarti anggapnya ini sekarang udah nikah siri ya? Tinggal ke KUA. Tinggal ke KUA dan tinggal katanya bulan madu. Ya sebetulnya kita bersepakat bulan madunya nanti aja setelah ada surat nikah dari KPU. Berarti setelah Oktober ya? Pertengahan Oktober. Tapi karena kita ya sudah kesengsem ya namanya juga. Ya sudahlah sambil jalan kita mulai bulan madu di beberapa acara, di beberapa tempat. Sambil kita menyiapkan saat-saat formal nanti pada di KPU. Iya. Dan berarti sudah menyamakan ini dong,
biasa kalau nikah kan mau punya anak berapa, nanti mau rumahnya segede apa, terus udah gitu anaknya mau sekolah di mana, menyamakan pandangan dan visi. Bukan hanya itu, bukan hanya menyamakan rencana yang akan kita bangun sebuah rumah tangga, tetapi mengkompromikan perbedaan-perbedaan yang dramatis di publik. Apa perbedaan? Misalnya, ini aneh, kok PKB mau Pak Anies, padahal Pak Anies dituduh politik identitas misalnya gitu. Iya. Pak Anies dituduh ini itu. Kita perlu klarifikasi, dan memang sebelum kita memutuskan, kita sempat memanggil Pak Anies di kantor PKB dan mempertanyakan semua perbedaan itu. Apa benar bahwa latar belakang yang diimajinkan oleh publik itu ada di dalam diri Mas Anies? Itu sempat terjadi klarifikasi. Mas Anies jawabannya sama, dia bilang, sekarang bukti aja 5 tahun saya politik identitas apa enggak, dia bilang gitu. 5 tahun apakah saya sesuai dengan apa yang dituduhkan apa enggak selama memimpin DKI maksudnya. Itu jawaban Pak Anies. Dan kita juga berdebat soal bagaimana agar pikiran, ideologi khilafah, ideologi cita-cita yang melawan Merah Putih dan NKRI yang dituduhkan kepada saya, semua terklarifikasi dengan baik. Dan apalagi saya adalah kekuatan PKB yang memang terdepan di dalam prinsip untuk menjaga NKRI, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Pancasila. Kakek buyut saya itu termasuk perintis dan penjaga Pancasila. Jadi trust me bahwa Pak Anies sudah saya ajak bicara tuntas soal berbagai persepsi dan perbedaan. Rumah tangga memang harus diklarifikasi. Ibaratnya gini, gua dengar lu punya pacar 5-6 ya. Dia tanya, ya lu juga pacaran sama Prabowo. Ya sudahlah, lupakan masa lalu kalau ada. Enggak, saya nggak pernah pacaran kok, saya cuman ya gitu-gituan aja lah, kira-kira gitu. Itulah contohnya. Sehingga clear, dan saya semangat serta bertekad bahwa ini pilihan Tuhan yang terbaik, awalnya yang kita tidak rencanakan dan kita tidak duga. Oke. Saya senang banget nih, benar-benar senang bisa ketemu sama Gus Imin karena saya ingin belajar dan ingin lebih mengerti. Jadi saya izin bertanya, tapi silakan. Sebelum saya bertanya, karena tadi Gus Imin ngomong tentang politik identitas. Tapi sebelum saya izin bertanya, mungkin saya mau minta maaf dulu kalau mungkin dari pertanyaan saya nanti ada yang kurang tepat. Karena bukan minta maaf karena pertanyaannya terlalu sulit untuk Gus Imin jawab, karena saya kan nggak ada pertanyaan yang sulit yang nggak bisa dijawab oleh Gus Imin. Tapi saya minta maaf karena sebenarnya saya sendiri mungkin kurang bisa memahami dan mengetahui partai-partai yang berbau keagamaan. Karena dan saya sendiri pun juga tidak terlalu mengerti dan mendalami politik, apalagi yang berhubungan dengan keagamaan gitu. Jadi saya mohon maaf di awal kalau mungkin ada salah persepsi atau salah apa pengertian. Aja boleh ditanya, yang penting kalau saya bisa jawab. Betul. Oke, kalau menurut pemikiran saya, berarti kan di Indonesia ini ada partai yang nasionalis, ada partai yang agamis. Kalau partai yang agamis ini berarti ada PKB, PKS, PAN, dan P3. Oke. Nah, dari 4 ini mungkin pasti setiap partai itu berbeda-beda ya. Tapi kalau saya lihat sih bukan hanya berbeda warna bajunya atau berbeda tujuannya, tapi saya melihat bahwa ini sepertinya di masyarakat tuh ada perbedaan dari segi ideologis gitu. Nah, seperti saya bilang, saya kan orang awam dan saya tidak terlalu memahami dan mengerti, apalagi di tempat seperti itu. Jadi kalau dari Gus Imin bisa dijelaskan sebenarnya apa perbedaannya dan apa perbedaannya gitu supaya saya bisa mengerti. Saya coba akan menjelaskan, tapi saya akan lebih hati-hati menyebut partai atau orang karena nanti menjadi delik hukum. Oke. Jadi tuduhan dan segala macam. Tapi boleh minum dulu nggak? Boleh. Saya juga. Pertanyaannya terlalu serius sehingga saya agak haus.
Karena saya ingin Penting. mengerti. Ini Karena pertanyaan penting. kalau kita tidak mengerti, Penting. seringkali jadi banyak asumsi dan asumsi berimajinasi akhirnya membuat kesimpulan tidak tepat. Ya, sejak reformasi dulu zaman Orde Baru semua sentralistik, semua satu kekuatan yang beda disikap. Memang bagus, stabil. Tapi di sisi yang lain api dalam sekam. Oke. Nah, Berarti itu. dulu P3 ya? Dulu nggak ada agama, partai nggak ada. Semua partai sama. Oke. Cuman latar belakangnya ada yang dari background keagamaan, ada yang background non keagamaan. Zaman Orde Baru begitu. Iya. Jadi kalau yang suka agama-agama di sini, yang suka yang non agama di sini. Iya. Tapi semua satu. Oke. Saya dulu malas ikut partai itu karena ya sama aja, partai nggak ada bedanya. Iya. Nah, bagus dalam konteks stabil, tapi api dalam sekam. Tidak terjadi ekspresi dari keberbedaan gagasan, ideologi, faham. Bagus dalam arti Pancasila diterima dengan baik, tapi tidak kemudian didialogkan. Itu Orde Baru. Nah, bahkan api dalam sekam itu memanen fakta. Saya lupa tahun 2000-an laku ISIS di Indonesia. Itu panen dari tekanan. ISIS laku, ada bomber, ada radikalis. Itu tanaman panjang dari tekanan, ketidakpahaman dan proses dialektika yang kosong di selama 32 tahun. Yeah. Makanya Gus Dur, saya, teman-teman aktivis ini harus demokrasi. Supaya tidak ada lagi yang namanya api dalam sekam yang menghasilkan perpecahan. Nah, oke, alhamdulillah berhasil reformasi. Semua aspek boleh didialogkan. Tidak ada yang haram di dalam menyampaikan pendapat. Tidak ada yang dilarang menunjukkan hakikat dirinya. Awal reformasi 1998 masih banyak partai yang ingin khilafah. Yeah. Masih ada, saya nggak usah sebut. Pelan dan pasti terjadi dialog. Yeah. Wah, keras dialognya. Bahkan pada awal-awal amandemen Undang-Undang Dasar 45 ada sponsor-sponsor yang ingin dimasukkan negara Islam. Ada. Dan sah. Perdebatan di MPR saya terlibat langsung. Lambat laun ide itu realistis. Yang awalnya menggebu-gebu khilafah, yang menggebu-gebu negara Islam, nggak laku di pemilu. Nggak laku. Semua kelihatan sudah mulai menengah, tidak kanan semuanya. Nah, itu faktanya ya. Yeah. Terjadi dialektika. Nah, dialektika ini harus diteruskan. Yeah. Demokrasi harus dijaga. Demokrasi harus dikuatkan supaya pada akhirnya orang memahami the best choice bangsa ini ya NKRI ini. Betul. Itu perlu. Nah, dari situ Miss Mary, kalau mau dibuka setelah reformasi seluruh ideologi masuk. Yeah. ISIS laku. Di Lamongan banyak yang berangkat ke Syria. Jadi pejuang ISIS sampai sekarang terlantar di perbatasan Yordan. Nggak jelas kewarganegaraan, bukan 1-2 orang, ratusan orang. Sampai sekarang tidak. Ini karena memang keterbukaan ideologi masuk ke Indonesia dengan apalagi sosial media, apalagi tahun-tahun 2000-an produksi sosmed kaum radikalis dari internasional produk tiap hari disisipin mencekok. Kita sampai di koordinasi NU itu mendapatkan fakta-fakta bahwa sosialisasi dan doktrin radikalisme melalui sosial media begitu efektif. Nah, perlu kita antisipasi. Akhirnya terjadi yang namanya recruiting ke Afghanistan, recruiting menjadi bagian dari jihadis, recruiting menjadi pecinta khilafah. Itu luar biasa. Oke, semua masuk, semua diuji. Inilah hebatnya demokrasi. Semua masuk itu kesimpulannya apa? Karena semua gagasan ideologi masuk, Indonesia ini terbelah dalam 2 ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Yeah. Kalau mau bisa dibilang ekstrim kiri ini sekuleris murni ya. Gak percaya agama. Agama itu menghambat kemajuan. Yeah. Agama itu
ritualnya ini habis-habisin waktu. Itu ada loh di Republik ini. Dan itu boleh, namanya pandangan demokrasi boleh. Sisi kanan ini gara-gara banyak korupsi, perusakan lingkungan, kekerasan, rumah tangga berantakan karena nggak ada agama. Menarik ekstrim kanan, seluruhnya harus agama. Terjadi kira-kira 2000, 2004, 2005. Ekstremisme itu akhirnya muncul pemahaman bahwa sekuler ini membawa kegagalan bangsa ini. Tapi di sisi yang lain masih yang sekuler ini nganggap agama ini menjadi penghambat, lambat. Enak-enak kerja kok disuruh sholat gitu-gitu. Iya. Ini dua ekstrim ya. Ada teman saya yang lebih lucu lagi. Saya pokoknya supir saya harus Kristen. Kenapa? Supaya saya keluar kerja nggak nunggu dia sholat dulu. Itu contoh bagaimana dinamika lucu-lucuan itu. Saya punya teman itu. Saya pokoknya supir saya harus Kristen supaya saya nggak nunggu dia kalau saya lagi nyari-nyari alasan sholat dulu ya. Ini ada pandangan seperti itu dan harus diterima sebagai kebinekaan kita. Nah, dari ini lalu kita cari apa sih yang sebetulnya terjadi. Alhamdulillah secara umum dialektika ini berjalan kondusif. Kiai NU, Miss Mary, tanpa diminta negara, tanpa dibayar, every time, every day di dalam pertemuan, pengajian, hall, kegiatan keagamaan selalu membentengi jangan pernah terpengaruh ISIS, jangan pernah terpengaruh yang namanya radikalis, jangan mudah dihasut oleh cita-cita seolah-olah masuk surga dengan cara seperti itu. Itu tiap tahun enggak sampai puluhan tahun. Saya melihat hanya dalam waktu 10 tahun kiai kita itu tanpa dibayar, tanpa diminta. Nah, ini itulah yang kemudian akhirnya bangsa ini mulai ada kesadaran bersama. Nah, dari peta ini saya ingin membagi partai-partai ini di mana. Itulah. Betul. Yang sekuleris, yang agamis. Hari ini sudah mulai cair. Semua tidak mau sekuleris, juga tidak mau disebut terlalu ke kanan mutlak. Nah, saya nggak tahu detailnya, tapi kira-kira dari ini saya di mana ini loh. Ini pertanyaannya. Saya adalah di tengah. Jangan sebut saya nasionalis atau disebut saya agamis. Pertanyaannya sederhana. Dulu mana ya saya agamis sama nasionalis saya? Justru saya beruntung bersyukur dididik di NU, di pesantren. Saya itu jadi nasionalis justru karena saya Islam. Kakek-kakek buyut saya, Mbah Bisri itu tahun 1938 itu sudah merumuskan kalau you Islam, maka yang kita kejar adalah negara keselamatan, Darussalam, bukan negara Islam. Kalau you Islam. Jadi Darussalam itu terus didoktrinkan kepada kita, kepada saya. Makanya kalau Miss Mary lihat keluarga besar pesantren-pesantren di lingkungan kita, di lingkungan saya, itu memang susah menanyakan kamu nasionalis dulu, Islamis dulu. Kalau saya justru menjadi nasionalis karena saya seorang agamis. Ya, itu. Nah, peta ini saya kira semua ahli sudah membaca itu, semua tahu, sehingga varian-varian dinamikanya adalah dinamika yang terus berubah dan berkembang. Dan alhamdulillah 25 tahun sejak kebebasan berekspresi itu muncul, memiliki dampak kesepahaman. Ingat kan 5 tahun terakhir ini semua mengakui Pancasila tunggal. Asas bersama tunggal. Semua sudah bagus ini. 4 pilar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, PBNU. Ini menjadi pilihan semuanya sudah hari ini. Ini kemajuan dahsyat. Fondasi kita kuat. Sehingga jangan coba-coba yang kuat ini dirusak. Nah, saya ditugaskan oleh PKB untuk masuk kemanapun aliran air ini untuk menjaga ini. Kalau sudah dijaga di sana, saya akan jaga di sini. Kalau ada yang jaga sana, makanya itulah yang membuat saya lebih mudah
aliran air ini mudah masuk kemana-mana karena memang cita-citanya jelas, arahnya jelas. Sehingga saya diginiin sama, ini orang percaya diri amat, ini orang ambisi amat, saya digituin. This is not about ambition, this is about struggle for nation. Ya, silakan lu tuduh saya ambisius, biarkan burung ini terbang terus. Sayangnya logo PKB bukan burung. udah logo orang lain itu. Ya, thank you buat penjelasannya Gus Imin. Berarti tapi sebenarnya kira-kira clear nggak tadi? Jadi bisa dipahami nggak? At least dari ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, at least setiap partai mungkin berbeda-beda. Demokrasi kita, Miss Mary, demokrasi kita berhasil. Demokrasi kita dahsyat. Demokrasi telah menyatukan Indonesia menjadi negara bersatu hakiki ya. Orde Baru berhasil membuat Indonesia bersatu, luar biasa, hormat sama Pak Harto. Tapi bukan hakiki. One day setiap saat bisa. Tapi sejak demokrasi semua aspirasi boleh, tapi ada garis-garis yang semua, bukan hanya partai, rakyat, masyarakat sudah mulai tinggi tingkat kesadarannya. Ini sangat serius, meskipun kita harus menyampaikannya dengan santai karena kita bersyukur Indonesia ini di negara-negara lain menyelesaikan ini aja nggak tuntas. Afrika Selatan, Afrika pada umumnya, Timur Tengah, gagal semua. Kita itu betul-betul luar biasa. Hanya dalam waktu 25 tahun demokrasi ini tidak ada demokrasi Amerika, tidak ada demokrasi Barat, demokrasi yang terbangun dari kesadaran. Masyarakat Indonesia adalah mayoritas masyarakat Muslim yang akhirnya menjadi bagian yang panjang dari proses pematangan demokrasi ini. No problem, itu biasa. Berarti kalau dari partai posisi PKB di tengah-tengah, ya, nggak ekstrim kiri, nggak ekstrim kanan. Kalau dibilang saya nasionalis, ya pasti. Kalau saya dibilang Islam, PKB partai Islam terbesar, Mary. Miss Mary. Iya, sama. It's okay. PKB partai Islam terbesar. Dengan jumlah pemilih 13 juta. Itu kok masih diremehkan aja saya nih. Harusnya jadi capres nih. 2028 mungkin. Oke, tapi kan selain partai biasanya ada ormas. Nah, sedangkan kan ada ormas-ormas yang sama pemerintah saat ini terlarang. Contohnya kayak FPI dan HTI. Di mana beberapa partai sepertinya ada hubungannya jauh atau dekat, itu kan tergantung. Nah, kalau dari PKB sendiri sebenarnya hubungannya dengan ormas yang terlarang ini sedekat apakah atau sejauh apakah? Ya, sebetulnya ormas-ormas ini sudah wassalam. Hebatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi telah mengkonsolidir kelembagaan ormas, sehingga seluruh ormas yang berbasis ekstrim gitu nggak ada lagi. This is a prestation of Presiden Jokowi. Tetapi jangan salah, namanya orang berpikir, yakin, berideologi itu berkembang karena itu watak dasar manusia punya keyakinan. Ini biarkan aja tumbuh, nanti akan terjadi dialektika. Apanya yang biarkan tumbuh? Tumbuh itu maksudnya demokrasi kan membebaskan semua orang punya pikiran. Saya punya pikiran terbaik adalah negara yang begini. Saya punya pikiran itu demokrasi. Tapi itu hak pribadi Anda yang tidak realistis misalnya. Itu hak pribadi Anda yang tidak mungkin. Harus taat pada Pancasila, harus taat pada Bhinneka Tunggal Ika, harus taat pada NKRI. Bebas kalian ngomong apa, aspirasi apa saja. Nah, di kalangan kami, saya ini diajari ini, mari kita mengisi dengan kebaikan tanpa harus sok-sokan pamer bentuk. Kira-kira begitu. Gak usah sok-sokan pamer bentuk lah. Ini substansinya apa? Keadilan, kemakmuran, kesejahteraan berbasis persatuan. Tanpa persatuan nggak bisa bangun. Satu-satunya persatuan yang bisa kita bangun 4 pilar. Ini harus dijaga. Miss Mary, tahun 1984 kiai-kiai kumpul di Situbondo dalam Munas Alim Ulama NU. Tiba-tiba beliau-beliau memutuskan Pancasila harus jadi asas tunggal.
Saya sebagai aktivis di Jogja shock. Karena saya pejuang pluralitas. Kenapa harus dipaksa-paksa satu asas tunggal? Setelah saya cek, alhamdulillah ternyata kita bisa paham. Dipahami. Hari ini memetik hasilnya. Dengan Pancasila sebagai asas tunggal, hasilnya kita nikmati. Betul. Mereka saya sebut Mbah Bisri, Mbah Wahab, Mbah Kiai Asy'ad, Kiai Ali Maksum, wali kalau bahasa di NU ya, di atas manusia rata-rata. Yang waktu itu dihujat gara-gara Pancasila asas tunggal. Hari ini kita semua panen gara-gara Pancasila asas tunggal. Syarat membangun selesai. Iya, siap. Itulah kita. Ini terlalu serius nih. Ini nggak cocok di sini mestinya. Ini terlalu serius ini. Tapi setidaknya saya jadi lebih memahami dan mengerti ya. Tapi sometimes kadang-kadang ada banyak hal di hidup ini yang memang butuh waktu sih untuk orang bisa mengerti. Mungkin pada memang ujian terus akan ada setiap zaman. Iya. Negara manapun akan menghadapi ujian setiap zaman. Bagaimana kita warga kita tiba-tiba tertarik ikut ISIS, warga kita tiba-tiba menjadi sangat radikal. Ya itu proses yang harus kita kerjakan dengan baik. Alhamdulillah 15 tahun terakhir ini luar biasa. Masyarakat juga mulai mencerna. Tidak ada beribadah di Indonesia seaman dan selancar di negara lain. Di sini. Di negara lain. Saya ulangi salah. Tidak ada beribadah di Indonesia. Sorry. Tidak ada beribadah agama-agama apapun di Indonesia yang bebas, aman seperti di Indonesia. Di negara lain mau beribadah agak susah. Apalagi Pakistan mau sholat susah, mau ke masjid susah. Itu sudah menjadi pemahaman rakyat kita, alhamdulillah. Ya kalau ada masih kesulitan teman-teman minoritas mendirikan ibadah ya itu proses yang harus sabar lah ya. Sebetulnya ibadah itu urusan pribadi. Ngapain sih dihalangi? Ini sudah mulai bagus nih. Betul. Sudah mulai. Tidak ada hak orang menghambat beribadah dimanapun. Betul. Tidak ada orang. Betul. Tidak ada yang punya hak menghambat ibadah orang. Loh, daripada membiarkan maksiat kan lebih baik membiarkan ibadah kan gitu. Itu logikanya begitu. Itulah contohnya. Ini rasa syukur ini. Yes, thank you. Iya, biar nggak terlalu serius. Karena Caimin, ini jadi podcast negara ini. Padahal. Oke, nggak apa-apa. Saya tanya yang pertanyaan lebih ringan deh buat Gus Imin. Oke, jadi saya akan menyebutkan 5 tokoh politik. Sahabat-sahabat semua sih sebenarnya. Dan saya ingin Gus Imin memberikan komentarnya. Tiap-tiap orang. Iya. Izin boleh ya? Boleh. Oke. Yang pertama Pak Anies Baswedan. Intelektual pemikir sekaligus memiliki gagasan-gagasan brilian dan berhasil menjadi gubernur. Pak Ganjar. Pak Ganjar teman sejawat saya di DPR, pengalaman legislatifnya sangat bagus dan terbukti Pak Ganjar menjadi gubernur 2 periode, berhasil mengurangi kemiskinan. Dan Pak Ganjar adalah sahabat yang luas serta komunikatif sama saya. Oke. Pak Prabowo. Pak Prabowo orangnya tegas, orangnya konsisten, solider. Pak Prabowo juga baik hati. Mantan pacar soalnya. Belum move on. Harus loh kan udah nikah, nikah siri. Namanya perasaan kan nggak bisa. Masih ya. I love you Pak Prabowo. Gitu kira-kira. Oke. Bu Yeni Wahid. Yeni Wahid ini pemimpin potensial. Dia ditempa oleh berbagai pengalaman, keberhasilan, kegagalan, memiliki jaringan luar negeri yang luar biasa, sangat dibutuhkan. Adik saya tahu persis, saya yang mengajak dia masuk PKB, kemudian tumbuh bareng-bareng dan insya Allah ya ini akan jadi pemimpin. Oke. Bukannya PKB itu kok Gus Imin yang mengajak Bu Yeni Wahid masuk PKB? Saya pikir PKB itu dibuat oleh almarhum Gus Dur. Ya. Dan udah bersama langsung dengan Bu Yeni Wahid. Belum. PKB ini kan yang bikin NU. Oke. Berarti mohon maaf kalau saya salah. Pendirinya
seluruh ulama se-Indonesia ikut mendirikan. Oke. Tidak ada satupun ulama NU yang tersisa. Bahkan ketika ada ulama-ulama bikin partai baru, itu di Cirebon bikin partai sendiri, di mana-mana bikin partai sendiri, akhirnya tunduk pada istilah ijtima ulama, kesimpulan ulama terbesar. Semua bikin. Saya panitianya, ini pendiri juga, pendiri juga. Jadi pas proses itu Gus Dur didatengin sebagai ketua umum NU oleh para ulama-ulama, kemudian justru disambut baik oleh PBNU. PBNU bahkan mengeluarkan surat untuk memerintahkan persiapan pembentukan atas aspirasi ulama. Jadi kumpul blek semuanya. Makanya PKB itu sakti. Begitu lahir tahun 98, ikut pemilu 99 langsung juara 3. Sakti betul. Wow. Itu luar biasa. Juara 3 nggak main-main. Nah, awal berdiri ya saya sama Gus Dur merintis Kiai Said Agil Siraj tanpa biaya, iuran, bisa segala macam cara. Tumbuh berkembang, adik saya ini kemana-mana mendampingi Gus Dur, belum mau masuk PKB. Nah, lama-lama suatu hari di acara di Medan, saya masih ingat, saya bilang saatnya kamu ikut, saatnya kamu menjadi bagian dari perjuangan formal ini, ayo kita gabung. Akhirnya langsung saya jadiin wakil sekjen, wakil sekjen dengan harapan. Ya kalau wakil sekjen anaknya Gus Dur kan kekuasaannya di atas ketua umum, kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Jadi udahlah wakil sekjen aja, jangan terlalu menonjol supaya smooth gitulah. Dan belajar banyak dia, saya juga belajar banyak. Akhirnya partai ini alhamdulillah sakti sampai hari ini, menjadi partai yang cukup diperhitungkan, bukan cukup, sangat diperhitungkan. Ibaratnya partai ini punya basis yang sangat kuat, tidak goyah. Makanya setiap pilpres menang, siapa yang bersama PKB menang, karena ini tinggal pindah mau ke sini, mau ke sini. Gitu. Oke. Terakhir Pak Surya Paloh. Bang Surya Paloh, seorang pemberani, keras dalam menjalankan kepemimpinan organisasi untuk disiplin. Pak Surya Paloh orang yang baik hati. Pak Surya Paloh wartawan yang menjadi tempat belajar banyak orang termasuk saya. Saya tahun 97 bergabung di Detik, tabloid Detik, kemudian sempat kerjasama dengan grupnya Bang Surya, memang wartawan senior yang canggih. Oke. Terima kasih sudah menjawab 5 komentarnya. Tetap serius juga dijawabnya. Serius ya. Iya ya, terpengaruh saya. Oke, 2 pertanyaan terakhir buat Gus Imin. Silakan. Apa pilihan tersulit yang pernah Gus Imin alami? Minum dulu. Dari kecil atau mungkin sudah baru-baru ini? Apakah mungkin baru-baru ini? Ya, tersulit menentukan pilihan koalisi, pilihan tersulit. Iya. Waktunya pendek. Saya minta waktu untuk konsultasi kepada kiai-kiai senior. Di PKB itu kan ada Dewan Suro, ada senior, ada kiai-kiai kultural gitu ya. Tapi juga saya butuh konsultasi untuk senior-senior eksternal. Sulit sekali, tidak tidur saya 3 hari 3 malam untuk memutuskan ini. Akhirnya kita lakukan, bahkan sangat sulit karena mudah disalahpahami dan seterusnya. Tapi alhamdulillah jalan panjang itu sudah menemukan pilihan dan akhirnya tanggal 2 kita tanda tangan. Kerjasama tertulis bersama Nasdem dan PKB. Iya. Sepertinya itu sulit bukan hanya konsiderasinya itu saja, termasuk salah satunya mungkin konsiderasi karena dengan memilih bergabung dengan Nasdem dan bersama dengan Pak Anies, berarti kan itu oposisi dengan pemerintah sekarang. Sedangkan kan dari Gus Imin sendiri 20
tahun sebenarnya selalu berada di pemerintahan. Ya, justru saya agak ringan dalam konteks ini karena Nasdem masih ada di dalam koalisi. Menteri Nasdem masih ada 2, Menteri PKB juga ada, sama-sama. Jadi waktu salaman sama Bang Surya itu benar nih kamu, yes, Bismillah yuk salaman merah putih, salaman NKRI, salaman Pancasila Jaya, tetap dalam koalisi Pak Jokowi. Jadi menterinya ada masa nggak koalisi gitu kan gitu. Jadi no problem. PKB dan Gerindra, PKB dan masih kapan lama. PKB dan Nasdem itu dua-duanya masih ada di dalam pemerintahan yang menjadi bagian dari koalisi Pak Presiden Jokowi. Oke. Tapi kalau mendapatkan restu, misalnya dalam arti seperti ini, kan banyak orang sudah tingkat kepuasan dengan pemerintah sekarang kan surveinya sangat tinggi dan banyak pemilih itu akhirnya entah deh lihat yang yang ditunjuk, bukan ditunjuk ya, apa sebutan yang lebih bahasa baiknya ya, yang direkomendasikan ya dari pemerintah sekarang, nanti lihat aja mereka menunjuknya ke yang mana. Nah so far kan selalu ada yang bilang Pak Prabowo atau nggak mendukung Pak Prabowo, ada yang bilang mendukung Pak Ganjar, tapi nggak pernah tuh disebutkan bahwa pemerintah sekarang mendukung Pak Anies. Nah sedangkan Pak Gus Imin berada di sini, bukankah itu justru malah jadi tergantung cara pandang ya. Pak Jokowi sebagai presiden berkali-kali membuat statement bahwa saya tidak ikut-ikut, itu urusan ketua umum partai dalam menentukan pilihan. Itu yang paling pokok. Yang kedua, dengan saya bergabung sama Pak Anies, seluruhnya ada koalisi pemerintah. Semuanya anak-anak bangsa yang ada di dalam pemerintah. Tidak ada lagi yang bukan anaknya Pak Jokowi hari ini. Di semua koalisi ada anak-anaknya Pak Jokowi. Saya yakin meskipun saya belum sowan ya, belum ada waktu untuk sowan, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman yang mendampingi Pak Presiden, Pak Jokowi, ya inilah bagian dari apa yang disebut sebagai takdir sejarah. Saya juga nggak menyangka, ya kita semua, saya yakin Pak Jokowi, semua yang ada di Republik ini adalah anak-anak Presiden yang ya tentu kita sangat berharap restu langsung. Betul. Tapi kalau tidak mungkin statement, ya minimal doanya. Iya. Cara pandang yang sangat menarik ya. Jadi dimanapun juga tetap akan ada orang-orang pemerintahan yang sekarang, sehingga apapun nanti, siapapun yang terpilih masih tetap bisa melanjutkan yang sudah baik. Baik. NU itu kaidahnya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mencari yang baru, berubah karena menjadi lebih baik. Tidak boleh meninggalkan yang lama yang sudah baik. Itu untuk kaidah NU. Jadi change, but we need foundation for speed of change. Tapi change, ya itu. Betul. Karena mungkin timing ya, banyak orang itu karena timing itu sangat pas banget, apalagi ketika pas lagi sudah dideklarasi, terus 1 hari kemudian kan tiba-tiba ada berita Gus Imin dipanggil KPK. Nah, menurut Gus Imin ini kebetulan ada hubungannya atau tidak ada hubungannya kah? I don't know. Aku tidak boleh dan tidak punya hak untuk mendikte persepsi siapapun. Tapi saya konsisten. Pemberantasan korupsi harus terus ditegakkan sampai kapanpun. Saya ini termasuk penyusun undang-undang KPK awal. Produknya saya, tapi saya nggak pernah ngaku ya. Tapi itu produk kami. Amandemen Undang-Undang Dasar 45, pembuatan Undang-Undang KPK. Kami yang bekerja untuk melahirkan. Tujuannya apa? Indonesia sudah bangkrut gara-gara korupsi dan harus dihentikan. Saya pendukung KPK. Karena itu ya setiap acara di KPK saya datang. Setiap jadi membangun komitmen bersama KPK, saya selalu muncul. Apalagi cuma dimintain saksi, pasti saya datang. Saya akan jelaskan
tidak ada sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Karena penegakan korupsi itu harus adil, transparan, jujur, supaya apa? Bangsa ini selamat. Kalau enggak bahaya. Jangan sekali-kali berpersepsi bahwa konflik politik melahirkan penggunaan hukum, jangan. Ini berbahaya memang. Hukum harus berjalan objektif. Dan saya besok pagi dipanggil untuk menyampaikan apa yang saya ketahui sebagai saksi ya, sebagai saksi. Tapi kan persepsi orang jadi saksi aja sudah mengerikan, mengerikan. Sebagai saksi saya akan jelaskan. Insya Allah semuanya berjalan baiklah. Iya. Bagaimana kita memaknai sebuah peristiwa itu akan sangat menentukan ya. Betul. Jangan menggunakan persepsi yang menakutkan kita. Oke. Terima kasih Gus Imin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih Miss Mary. Seperti janji saya, biasanya kalau sudah menjawab pertanyaan saya, narasumbernya boleh tanya satu pertanyaan apapun juga ke saya. Gimana caranya bisa sukses punya follower jutaan begini nih? Gus Imin lebih banyak loh, berapa ratusan juta Indonesia kan? Bukan, saya mau tanya, apakah kesuksesan Miss Mary ini tiba-tiba atau ada kerja berat yang harus dilalui? Oh iya, itu mudah untuk saya menjawabnya Gus Imin. Sudah pasti nggak tiba-tiba, karena proses di mana saya sekarang ini adalah proses pembelajaran, penggemblengan, suka duka, jatuh bangun dari bahkan sejak 25 tahun yang lalu, kalau saya bisa runut balik ya, lewat peristiwa-peristiwa yang awalnya saya pikir itu sebuah bencana, tapi sekarang saya sadar itu sebuah rencana. Lewat kejatuhan yang saya pikir itu adalah akhir dari segalanya, tapi sekarang ketika saya melihat itu justru fondasi awal untuk saya membangun hal-hal yang jauh lebih luar biasa yang nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terpikirkan, dan nggak pernah terbersit gitu. Jadi bukan karena anak orang kaya atau bukan. Keluarga sama kaya? Sekali bukan. Dulu saya lahir tinggal besar Tanjung Priuk, Gus Imin. Nggak pernah kebayang mau sekolah luar negeri, punya bisnis sendiri, nggak pernah kebayang. Tapi ya proses lah, sulitnya berarti hidup. Kesimpulannya memang benar. Saya. Meskipun kamu anaknya orang sukses, belum tentu sukses ya. Kalau tidak ada tantangan dan kerja keras. Iya. Tapi saya bersyukur saya terlahir dari orang tua yang kaya, tapi bukan kayak harta, kayak iman, kayak harapan. Sama. Dan Saya juga. itu yang menurut saya bersyukur. Membantu saya sih. Jadi keberhasilan orang tua kita yang pas-pasan itu menjadikan anak-anak begini luar biasa. Tapi saya khawatir apakah saya bisa melahirkan anak-anak di tengah berbagai tantangan yang seperti ini? Karena semuanya beda gitu. Iya. Masa sulit-sulit yang dihadapi siapapun, percayalah itu pasti menuju investasi menuju sukses. Itu pasti. Kira-kira begitu kan pengalamannya? Betul. Kerja keras selalu membuahkan hasil. Orang yang bekerja keras dia menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau di tempat saya ada tambahan satu lagi. Jangan lupa sholawat. Iya, terima kasih sekali lagi. Sukses selalu. Terima kasih, terlalu serius ya saya sama Miss Mary. Aduh, sorry ya, saya 3 hari ini tegang soalnya. Ya kan masa-masa baru nikah siri. Semoga dilancarkan semuanya. Ya moga-moga sampai beres di KUA dan kemudian resmi sebagai calon di 2024. Amin. Terima kasih Mary. Lakukan yang terbaik buat Indonesia. Thank you sekali lagi. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Sukses selalu. Thank you Gus Imin. Kalau sukses ngajak-ngajak ya. Oh kebalik. Ini yang kalau nanti jadi capres jangan lupakan saya. Nanti suatu saat. Amin. Thank you. Terima kasih. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.